Perkenalkan, nama saya Mifsal Dia Ramankan dengan NIM D00240887 dari kelompok A5. Dan di sini saya akan membuat laporan tentang praktikum anatomi 1.3, blok 1.3. Lanjut ke pertanyaan pertama. Hmm, Pertanyaan pertama adalah Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana caranya biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, jadi untuk A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi, dinding abdominal anterolateral. Jadi, dinding abdominal itu dibagi dua. Ada abdominal anterolateral dan abdominal posterior. Yang anterolateral itu bagian ini meliputi dinding depan dan di samping abdomen yang membentang dari tulang rusuk hingga panggul. Bagian ini merupakan terdiri dari otot yang berfungsi memberikan dukungan, gerakan, dan perlindungan. Hmm. Lalu untuk yang abdominal posterior ini adalah bagian yang terletak di belakangnya rongga perut, memberikan dukungan struktural dan berfungsi sebagai saluran untuk saraf dan pembuluh darah. Hmm. Jadi komponennya isinya dari itu apa? Dinding abdominal anterolateral ini ada kulit dan fascia superficial. Fascia superficial itu apa? Itu meliputi fascia camper dan fascia scarpa. Fascia camper itu lapisan lemak dan fascia scarpa itu adalah lapisan membran. Lalu otot-ototnya itu ada external oblique, yaitu adalah otot terluar dengan serat yang mengarah ke bawah dan medial. Internal oblique terletak di bawahnya external oblique dengan serat yang mengarah ke atas dan medial. Transversus abdominis itu otot terdalam dengan serat yang mengarah horizontal, dan rectus abdominis yang membentang vertikal di sepanjang garis tengah, terbungkus oleh rectus sheath. Nah, lalu ada piramidalis, yaitu adalah otot kecil berbentuk segitiga yang terdapat pada beberapa individu, terletak di depan dekat tulang pubis. Lalu ada fascia dan aponeurosis, yaitu adalah rectus sheath yang tadi menyelubungi rectus abdominis dan membentuk oleh aponeurosis dari tiga otot pipih, yaitu adalah external oblique, internal oblique, dan transversus abdominis. Lalu pasokan neurovaskularnya itu dipasok dari saraf interkostal bawah, saraf subkostal, iliohipogastrik, dan ilioinguinal. Lalu pasokan darahnya termasuk arteri epigastrik superior dan inferior serta lainnya. Nah, fungsi-fungsi dari dinding abdominal anterolateral ini untuk melindungi organ-organ tentunya, lalu fraksi, rotasi, dan stabilisasi dari batang tubuh. Dan fungsi lainnya adalah untuk membantu pernafasan, batuk, dan defekasi. Lalu setelah itu ada dinding abdominal posterior. Dinding abdominal posterior ini yang beda, itu adalah tulangnya. Ada tulang vertebra lumbalis L1 sampai L5 dan crista iliaca dan sacrum. Lalu otot-ototnya itu ada psoas mayor, yaitu adalah otot panjang yang membantu fleksibilitas pinggul. Psoas minor yang tidak selalu ada pada semua individu, membantu fleksibilitas tulang belakang lumbar. Quadratus lumborum, yaitu adalah otot berbentuk persegi panjang yang menstabilkan tulang belakang lumbar dan membantu fleksi lateral. Ada iliacus yang bergabung dengan psoas mayor, membentuk iliac psoas penting untuk fleksibilitas pinggul. Diafragma, yaitu adalah di bagian posteriornya itu membentuk batas antara dinding abdominal posterior. Hmm. Lalu ada fasianya, ada fascia thoracolumbar fascia, yaitu adalah lapisan fibrosa tebal yang menjadi tempat pelekatan otot, dan struktur neurovaskularnya itu meliputi abdominal, itu apa aorta abdominal, vena cava inferior, plexus lumbalis, dan batang simpatis. Fungsi dari eh, posterior ini adalah untuk memberikan dukungan struktural pada tulang belakang dan panggul, memfasilitasi gerakan dan stabilisasi dari batang tubuh serta pinggul, dan berfungsi sebagai saluran untuk pembuluh darah dan saraf utama. Hmm. Nah, sekarang kita lanjutnya ke 1B. Tadi kan di 1A kan kita sudah itu ya, apa saya sudah jelaskan kalau misalnya ada beberapa otot. Jadi saya di sini cuma sedikit aja. Yaitu ada
Otot-ototnya tadi ada external oblique itu di superficial, fungsinya itu untuk rotasi dan fleksi dari batang tubuh. Nah, inervasinya itu dari T7 sampai T12. Ada internal oblique, yaitu adalah di bagian tengah. Itu juga sama untuk itu apa rotasi dan fleksi dari batang tubuh, itu dari T7 sampai L1. Untuk transversus abdominis itu di dalamnya. Itu di paling dalam, bagian paling dalam, yaitu adalah untuk stabilisasi dan inervasinya dari T7 sampai L1. Rectus abdominis itu ada di anterior dan itu untuk fleksi dari batang tubuh. Piramidalis kalau misalnya ada itu ada di anterior. Lalu fungsinya itu untuk mengencangkan linea alba. Inervasinya di T12. Ada quadratus lumborum itu hmm, di posterior letaknya itu apa untuk fleksi lateral dari tulang belakang. Inervasinya T12 L1 sampai L4. Ada psoas major itu di posterior juga untuk fleksi dari pinggul. L1 sama L3 untuk inervasinya. Iliacus itu ada di posterior untuk fleksi pinggul lagi. Itu inervasinya L2 dan L4. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah 1C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi, ini itu biasa disebut sebagai duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum itu mengacu pada lapisan ganda peritoneum yaitu membran serosa yang melapisi rongga abdomen dan menutupi organ-organ di dalamnya. Duplikasi ini membentuk struktur penting di abdomen seperti mesenterium, amentum, dan ligamen. Struktur ini memiliki peran penting yaitu adalah untuk menopang dan mendukung organ, menyediakan jalur untuk pembuluh darah, limfatik, dan saraf, serta memungkinkan pergerakan organ di dalam rongga peritoneum. Nah, jenis dari duplikator peritoneum itu ada mesenterium. Mesenterium itu adalah lapisan ganda peritoneum yang hmm, menggantung organ tertentu, terutama organ intraperitoneal dari dinding posterior abdomen. Fungsinya untuk memberikan stabilitas sambil memungkinkan pergerakan serta menjadi jalur untuk pembuluh darah, limfatik, dan saraf. Contohnya itu ada mesenterium usus halus, ya untuk menggantung jejunum dan ileum. Terus itu ada mesokolon transversum untuk menggantung kolom transversum dan mesokolon sigmoid untuk menggantung kolom sigmoid. Lalu juga ada yang disebut sebagai omentum. Omentum ini adalah lipatan besar peritoneum yang menghubungkan lambung dengan organ abdomen lainnya. Fungsinya untuk melindungi organ abdomen menyimpan lemak dan mengandung sel imun untuk melawan infeksi. Contohnya itu ada omentum mayor, struktur itu apa? Strukturnya itu ada menutupi usus, itu kayak celemek besar lah gambarannya. Itu menggantung dari kurvatura mayor dari lambung. Lalu ada omentum minor, itu menghubungkan kurvatura minor lambung dan duodenum proximum dengan hati. Lalu setelah ada mesenterium, amentum, dan ada ligamen peritoneal. Ligamen ini adalah lapisan ganda peritoneum yang menghubungkan organ dengan organ lain atau dengan dinding abdomen. Fungsinya itu untuk memberikan dukungan dan menjaga posisi organ. Ada ligamen falciforme untuk menghubungkan hati dengan dinding abdomen anterior. Ada ligamen hepatogastrik yaitu bagian dari omentum minor yang menghubungkan hati dengan lambung. Ada ligamen splenorenal yaitu menghubungkan limpa dengan ginjal kiri. Lalu, untuk soal laporan kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Hmm. Jadi, kan kita kan membahas saluran pencernaan, ya kan? Atau dalam ini saluran pencernaan bagian atas, dari mulut sampai lambung. Hmm. Nah, tentunya mulainya dari mulut atau kavitas oral. Mulut itu fungsinya itu sebagai pintu masuk makanan, memulai pencernaan mekanis melalui proses mengunyah atau nggak mastication, memulai pencernaan kimia melalui enzim dari air liur. Struktur utamanya itu ada gigi untuk menggiling dan menghancurkan makanan sebagai potongan kecil, ada kelenjar saliva untuk menghasilkan air liur, mengandung enzim seperti amilase dan lipase. Lidah untuk menggerakkan makanan dan membantu membentuk bolus, langit-langit lunak dan uvula yang mencegah makanan masuk ke dalam rongga hidung saat menelan. Lalu, habis setelah kita dari mulut, itu juga ada faring. Faring itu fungsinya itu sebagai saluran untuk makanan, cairan, dan udara. Mengkoordinasikan proses menelan untuk mengarahkan makanan dari esofagus sambil mencegahnya masuk ke dalam saluran udara. Fitur utamanya itu ada orofaring dan laryngofaring untuk membantu mendorong makanan ke bawah. Tapi yang paling penting ini adalah epiglotis. Epiglotis itu katup tulang rawan yang menutup trakea saat menelan, mencegah terdesak.
tersedak. Jadinya biar makanannya kalau misalnya lagi makan, biar makanannya nggak masuk ke dalam pipa paru-paru, biar nggak masuk ke kateter, habis itu kita tenggelam di itu. Tenggelam di darat. Kan lucu kan kalau kayak gitu. Oke. Lalu setelah faring kita ada esofagus. Esofagus itu fungsinya itu sebagai tabung otot yang mengangkut makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik atau kontraksi otot seperti gelombang. Nah, strukturnya itu terdiri dari tiga lapisan, yaitu adalah mukosa, submukosa, dan muscularis. Esophagus bagian atas memiliki otot rangka, sedangkan bagian bawahnya itu beralih ke otot polos untuk kontrol involuntar. Lalu, habis dari esophagus kita sampainya ke lambung. Lambung itu fungsinya itu bertindak sebagai ruang penyimpanan dan ruang pencampuran yang menghasilkan cairan lambung, mengandung asam klorida dan enzim seperti pepsin untuk mencerna protein. Dan itu apa setelah ini selain cairan kimia lambung, juga lambung ini juga melakukan sedikit-sedikit mekanis, pencernaan mekanis dengan eh, kayak eh, kayak mengeraskan itu apa, memegang itunya, mengecilkan ruangnya, jadinya kayak nyampur, 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 nyampur itu termasuk mekanis. Mengaduk lah, mengaduk makanan jadi campuran semicar yang disebut kimus. Lalu ini kan saat menelan ya kan, saat menelan ini ada sphincter yang paling penting yaitu adalah sphincter esophagus bawah atau nggak Elias, dan perannya itu saat makan. LES yang juga disebut sphincter gastroesophageal adalah cincin otot polos yang terletak di perbatasan antara esofagus dan lambung. Nah, kerjanya LES saat istirahat itu biasanya kontraksi untuk mencegah aliran balik atau enggak reflux dari lambung yang isinya asam dan makanan. Kalau misalnya ada kerusakan di situ, maka nanti akan terjadi yang disebut penyakit eh, gas gastroesophageal reflux disease, di mana asamnya nanti akan naik, naik ke esophageal dan panas, heartburn dan perih. Tapi saat menelan, ketika menelan mencapai ujung esophagus, refleks menelan akan dipicu, alias akan rileks sementara untuk memungkinkan bolus melewati lambung, bolus melewati alias ke lambung. Proses ini dimediasi oleh saraf dan mekanismenya lokal. Setelah menelan, setelah bolus melewati alias, alias akan kembali berkontraksi untuk menjaga penghalang antara lambung yang asam dan esophagus. Itu saja untuk laporan 2. Sekarang kita ke laporan 3. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering, sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi, untuk 3A, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum pertama-tama adalah bagian kedua dan ketiga dari usus halus. Meskipun keduanya saling berkesinambungan atau nggak saling menyatu dan memiliki fungsi yang serupa, hampir serupa, terdapat perbedaan yang jelas dalam anatomi, fisiologi, dan histologi mereka. Pertama, lokasinya tentunya jejunum itu terletak di kiri atas rongga perut. Atau enggak, sebagian besar di kiri bagian atas rongga perut. Dimulainya setelah duodenum dan duodenum deflexura duodenogenicalis. Lalu ileum itu terletak di bagian kanan bawah rongga perut dan panggul. Sebagian besar berakhir di berakhir di katop iliosekal yang menghubungkan ileum dengan sekum dari usus besar. Jejunum ini kalau misalnya kamu makanan ya, kamu akan ketemu jejunum dulu, lalu setelah itu ileum. Lalu setelah lokasi itu ada struktur juga. Jejunum itu memiliki dinding yang lebih tebal dan diameter yang lebih besar dibandingkan ileum. Lipatan mukosanya atau nggak plicae circularis itu lebih menonjol yang memfasilitasi penyerapan nutrisi yang lebih besar. Soalnya kan kalau misalnya lipatannya lebih besar, maka luas areanya juga lebih besar. Makanya bisa memfasilitasi penyerapan nutrisi yang lebih besar. Soalnya kesempatan untuk terserap lebih banyak dengan berbanding lurus dengan banyaknya luas area. Ileum itu memiliki dinding yang lebih tipis dan diameternya lebih kecil. Plicae circularisnya kurang menonjol atau tidak ada di bagian distal. Nah, pasukan darahnya, jejunum itu dipasok lebih sedikit dari arkade vaskular yang lebih besar dan lebih kaya. Lalu, lemak mesenterium jarang ditemukan dengan dekat dengan dinding jejunum. Ileum itu kan dipasok lebih
banyak arkade vaskular yang lebih kecil dan kurang kaya. Lemaknya mesenterium mendekati dinding ileum. Lalu 4. Jaringan limfatiknya. Jaringan limfatiknya itu adalah mengandung lebih sedikit folikel limfatik atau PR patch, dan ileum itu mengandung banyak PR patches, terutama di bagian distal untuk melindungi dari patogen dalam usus. Lalu, 5. Fungsinya. Ini fungsinya kemungkinan yang paling penting ya, yaitu ada jejunum terlibat terutama dalam penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan vitamin, dan berperan penting dalam proses pencernaan dan asimilasi makanan. Tapi ileum itu spesialisasinya itu dalam menyerap nutrisi tertentu seperti contohnya B12 dan garam empedu. Nah, ileum ini untuk mempersiapkan barang yang tidak tercerna untuk masuk ke dalam usus besar. Lalu ada perbedaan histologisnya itu adalah jejunum filinya itu lebih tinggi dan lebih banyak, fili kolesterolnya lebih besar dan lebih banyak seperti yang tadi saya sebutkan, dan ileum filinya lebih pendek dan fili kolesterol lebih sedikit, tapi jaringan limfoid atau PR patches-nya lebih banyak. Lalu, B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Struktur kolon atau dikenal sebagai usus besar adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyerap air, elektrolit, dan vitamin, sekaligus membentuk dan menyimpan feses. Kolon terdiri dari beberapa bagian yang memiliki ciri anatomis dan fungsi tertentu. Ada cecum, itu lokasinya itu ada di bagian pertama kolon, terletak di kuadran kanan bawah, kanan bawah abdomen. Nah, strukturnya itu bentuk seperti kantong yang terhubung dengan ileum dari usus melalui katup ileosekal. Fungsinya itu untuk menerima bahan yang tidak tercerna dari ileum dan menjadi tempat populasi bakteri usus yang memulai proses fermentasi. Lalu dari sekum kita akan itu apa naik ke kolon ascendant. Dari namanya ascendant artinya naik. Lokasinya itu memanjang ke atas dari sekum sepanjang sisi kanan rongga perut. Nah, strukturnya itu berakhir di flexura hepatik atau enggak flexura kolik kanan, di mana tempat transisi dari ascendant ke kolon transversum. Fungsinya itu untuk menyerap air dan elektrolit. Untuk transversum itu lokasinya melintang secara horizontal dari rongga perut, dari flexura hepatik ke flexura splenic atau flexura kolik kiri. Strukturnya itu tersuspensi oleh mesokolon transversum, seperti yang tadi saya sebutkan, lipatan peritoneum. Fungsinya untuk melanjutkan penyerapan air dari kolon ascendant dan menjadi tempat aktivitas mikroba untuk memecah bahan yang tidak tercerna. Lalu dari naik ascendant, transversum yaitu ada lurus, dan descendant lagi ke bawah, yaitu ada lokasinya memanjang ke bawah di sepanjang sisi kiri rongga perut dari flexura splenic ke kolon sigmoid. Fungsinya itu untuk memadatkan bahan limbah dengan menyerap air tambahan. Dari descendant kita ke kolon sigmoid. Sigmoid itu bagiannya terbentuk kayak S bentuknya ya. S itu terletak di kuadran kiri bawah. Itu menghubungkan kolon descendant ke rektum. Strukturnya itu terhubung ke dinding perut belakang melalui mesokolon sigmoid, dan fungsinya itu untuk menyimpan feses sebelum diteruskan ke rektum. Rektum itu lokasinya ada di bagian akhir kolon yang terletak di rongga panggul. Strukturnya itu berakhir di kanal anus dan fungsinya berperan sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Lalu ada kanal anus, yaitu lokasinya ada di adalah segmen terakhir saluran pencernaan memanjang dari rektum ke anus, yaitu ada strukturnya terdiri dari dua sphincter, yaitu sphincter anal internal, ototnya polos dikontrol secara involuntar, dan sphincter anal eksternal, yaitu adalah otot rangka dikontrol secara voluntar. Fungsinya memungkinkan pelepasan feses secara terkontrol selama proses defekasi. Nah, selain itu kan fitur-fitur yang utama ya kan, tapi juga ada fitur-fitur khusus. Untuk kolonnya itu ada yang khusus hanya ada di kolonnya itu ada tinea coli, yaitu ada 3 pita longitudinal otot polos yang membentang di sepanjang kolon, berperan membentuk haustra atau enggak kantong-kantong kecil ini. Nah, lalu ada haustra, yaitu tadi tonjolan atau kantong-kantong yang terbentuk oleh kontraksi tinea coli, membantu untuk segmentasi kolon dan pergerakan isi melalui peristalsis. Lalu selain itu juga ada appendix. Appendix ini adalah kantong kecil berisi lemak yang melekat pada permukaan luar kolon. Fungsinya tidak sepenuhnya jelas, tapi uh, uh, berperannya sebagai bantalan, dan yang paling penting adalah respons imun. Selain bangunan-bangunan, kita juga ada mikrobiota. Mikrobiota khusus ini menjadi tempat bagi populasi bakteri yang padat, penting untuk fermentasi sintesis vitamin seperti vitamin K dan vitamin B, serta menjaga keseimbangan kesehatan usus. Nah, pasokan darah dan persarapan dari kolon ini ada pasokan arteri, disuplainya oleh arteria mesenterica
superior untuk sekung, kolon ascendant, dan kolon transversum proksimal. Lalu, setelah itu, lalu arteri mesenterika inferior itu untuk kolon transversus distal, kolon descendant, dan kolon sigmoid. Lalu drainase venanya itu mengikuti jalur serupa seperti vena mesenterika superior dan vena mesenterika inferior yang bermuara ke vena porta. Persarapannya itu ada parasimpatis, yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi melalui saraf vagus untuk kolon proksimal dan saraf splanchnic pelvis untuk kolon distal. Simpatiknya itu mengurangi motilitas dan sekresi disuplai oleh saraf splanchnic, thoracalis, dan lumbalis. Saya itu 3C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Rektum. Jadi ada dua di sini, yaitu adalah rektum dan anus. Itu adalah merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang memiliki peran penting dalam penyimpanan serta pengeluaran feses secara terkendali. Ini yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah masing-masing memiliki fitur anatomi dan fungsi yang khas. Rektum adalah tabung otot yang menghubungkan kolon sigmoid dengan kanal anus. Letaknya itu ada di rongga panggul. Nah, fitur anatominya itu lokasinya tadi persambungan dari rectus sigmoid setinggi vertebra S3 lalu berakhir di persambungan anorektal yang ditandai dengan otot puborectalis. Lalu bentuknya mengikuti lengkung sakrum dan tulang ekor yang menciptakan bentuk cekung flexura sakral memiliki flexura perineal di persambungan anorektal diakibatkan oleh tarikan otot puborectalis. 3. Lipatan rektum memiliki 3 lipatan transversal internal yang dikenal katup Houston yang membantu menopang berat feses dan mencegah defekasi tidak sengaja. Lapisan-lapisannya ada mukosa, submukosa, dan muskularis. Muscularis dan adventitia. Lalu pasukan darahnya itu arterinya disuplai dari arteri rektal superior yang adalah cabang dari mesenterika inferior. Arteri rektal media yaitu adalah cabang dari iliaca interna. Arteri rektal inferior cabangnya itu dari arteri pudenda interna. Nah, venanya itu mengalir melalui plexus, vena rektal, ke sistem porta dan sistemik. Persarapannya itu ada parasimpatis, meningkatkan motilitas rektum, dan simpatis untuk mengurangi motilitas rektum. Setelah rektum kita mempunyai anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus berfungsi sebagai saluran untuk pengeluaran feses yang dilengkapi dengan struktur yang memungkinkan kontinensia. Lokasinya itu memanjang dari persambungan anal rektal hingga orifisis anus yang terbuka secara eksternal perineum. Zona-zonanya itu ada zona kolumner yang mengandung kolom anus, tonjolan longitudinal yang terbentuk oleh vena plexus rektal. Zona transisional terdapat di epitel kolumner dan squamosa, dan zona squamosa dilapisi oleh epitel squamosa berlapis bersambungan dengan kulit perianal. Sfinkternya ada sfinkter anus internal, terdiri dari otot polus dikontrol secara involuntar berasal dari lapisan sirkular otot muskularis, dan sfinkter anus rektal. Eksternal terdiri dari otot rangka dikontrol secara voluntar mengelilingi sfinkter internal dan mulus hingga perineum. Nah, terus itu ada garis pectinea. Garis pectinea ini adalah penanda anatomi yang memisahkan 2/3 antara anus berasal dari endoder dan sepertiga bawahnya yaitu adalah berasal dari ektoder. Menandai perubahan epitel dari garis di atas garisnya itu ada epitel kolumnar sederhana dan di bawahnya itu epitel squamosa berlapis. Nah, membedakan persarapan sensoriknya itu di atas garisnya itu ada saraf sensorik visceral dan di bawahnya itu saraf sensorik somatik. Lalu pasokan darahnya itu ada dari arteri yaitu ada kalau misalnya di bawah garis pectinea itu ada arteri rektal superior ya, dan di bawah garis pectinea itu ada arteri rektal inferior. Venanya, kalau venanya di atas garis pectinea ini itu ada vena rektal superior yang mengalirnya ke sistem portal hepatik, dan kalau misalnya di bawahnya garis denta ada garis pectinea itu vena rektal inferior itu mengalir ke sistemik. Lalu ada drainase limfatik, yaitu kalau misalnya di atas pectinea mengalir ke kelenjar limfa iliaca interna, kalau misalnya di bawah mengalir ke kelenjar limfa inguinal superficial. Dan persarapannya kalau misalnya di atas pectinea itu sarafnya otonom, kalau misalnya di bawahnya yaitu adalah saraf somatik. Itu saja dari Mifsal Diaramankan dengan NIM G0024 087 dari kelompok A5. Terima kasih.